Karena semua inti dari ibadah itu zikir, agar kita ingat kepada Allah. Aqimus sholata li dzikri, sampai dikatakan bahwasanya barang siapa yang banyak mengingat Allah, Allah akan banyak mengingatnya. Barang siapa yang banyak menyebut Allah, maka Allah banyak menyebutnya. Barang siapa yang banyak mensucikan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu semua hati berkaitan dengan zikir. Jadi zikir itu kaitannya dengan hati. Semakin banyak orang berzikir, hatinya semakin bersih. Maka jangan pernah mencari obat hati kepada orang yang justru menjauhkan kita dari zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, labbaik ya abdi, sal tu'ta. Ada apa wahai hambaku? Minta, aku beri. Jadi kalau kita nyebut ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya Allah, itu Allah bilang, Allah jawab sebutan kita, labbaika ya abdi. Kurang lembut apa sebutan Allah? Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kau minta, aku kasih. Kau mohon, aku beri. Kau minta ampunan, aku ampuni. Makanya jangan pernah meremehkan setiap kita baca zikir. Bacalah dalam keadaan khusyuk, bacalah dalam keadaan khudu', bacalah dalam keadaan hati kita hadir, khusyuk, agar kita semakin banyak mendapat manfaat pada saat membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu sebenarnya nasihat zikir ini banyak. Sampai dikatakan orang yang zikir itu di antara orang yang hidup, orang yang zikir di antara orang yang ramai, seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Orang yang mati, orang yang berzikir walaupun dia mati, dia akan selalu dikenang. Sementara orang yang tidak berzikir walaupun hidup, dia akan dianggap mati walaupun jasadnya masih hidup. Makanya perbanyaklah kita bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa kita zikir subhanallah, terserah, astagfirullah. Istighfar itu manfaatnya besar. Sampai kata para ulama salaf, ada dua amalan li ahli hadzal zaman, untuk akhir zaman ini penghuninya, yaitu kita yang hidup akhir zaman, dua amalan yang paling bagus. Al istighfar wa bi kathratis salah ala nabiyil mukhtar. Perbanyak istighfar dan banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau kata Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, mana yang lebih utama antara istighfar dengan sholawat? Mana yang lebih utama? Kalau kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bila mana engkau sadar engkau banyak dosa, istighfar jauh lebih utama dari sholawat. Tapi kalau engkau mengira bahwa engkau lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, maka sholawat lebih utama dari istighfar. Jadi inti coba-coba bandingkan. Lebih banyak baik ke buruk. Kalau lebih banyak buruk, banyak istighfar. Nah, kalau lebih banyak baik daripada buruk, perbanyak baca sholawat. Sholatan yattasilu biha ruhun musalliyan alaihi bi. Sholawat yang kita baca, zikir yang kita baca, menghubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan mimpi nanti kita punya hubungan dengan Nabi kalau di dunia kita tidak menjalin hubungan dengan Nabi.
Jangan pernah menyesal nanti di akhirat kalau kita tempatnya jauh dari Nabi Muhammad. Sementara di dunia kita dipanggil ke tempat majlis ta'lim untuk mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, kita tidak mau. Karena itu majlis ini perantara agar kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setiap perbuatan yang tidak mencontoh Nabi ditolak. Maka itu Nabi mengajarkan untuk kita berzikir, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan, "Maukah engkau akan kuberi amalan yang mana amalan ini lebih baik daripada engkau memberikan hadiah kepada seorang raja, atau engkau menghunuskan pedangmu, engkau ketemu dengan musuh, engkau membunuh musuh, musuh membunuhmu?" Maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Ya, aku mau." "Amalan apa itu ya Rasulullah?" "Zikrullah." Perbanyak zikir mengingat Allah. Nah, karena itu kita ini harus banyak zikir. Minimal sholawat 10, istighfar 10. Kalau pengen rezekinya lancar, ada bacaannya. Kalau pengen punya kecerdasan yang kuat, baca ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Itu dibaca 100 kali. Semuanya ada amalan supaya kaya ada. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, siapa yang membaca astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 kali dalam sehari, maka dia akan diberi rizki oleh Allah, dianugerahi oleh Allah keturunan yang banyak dan harta yang berlimpah. Jadi kita ini kurang apa? Amalan dari Nabi banyak, cuman kita ini mau atau tidak ngamalkan. Mau atau sampai dikatakan man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dimmatillahi. Siapa orang yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Kalau ente sudah dilindungi oleh Allah, siapa yang berani nyakitin ente? Manusia? Siapa? Jin? Binatang? Tidak ada. Karena ente berada di dalam lindungan Allah. Semuanya kita ini, jangan merasa kita takut dengan siapapun. Tapi takutlah kita dengan orang yang membuat Allah murka. Takutlah kita dengan orang yang mana Allah tidak suka kepadanya. Karena kalau kita dekat-dekat, kita akan kena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu semua amalan itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen hati tenang, baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na setiap habis salat. Pengen kaya, ada baca idza waqa'atil waqi'ah. Surat Waqiah baca. Bisa tadi astaghfirullah innahu kana ghaffara. Cuman tinggal kita mau diamalkan atau tidak. Padahal sholat itu kunci paling tepat dan paling mudah agar kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan melalui sholat. As-salah miftah kulli syai'. Sholat itu kunci dari segala sesuatu. Kenapa? Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah nyambung langsung. Tidak ada perantara orang lain. Paham maksudnya? Kita doa, Allah, saya pengen ini, ya arhamar rahimin, ya Allah biha Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu kita langsung ngomong sama Allah. Akhirnya kalau kita dalam keadaan sholat, jangan main-main. Kalau kita dalam keadaan ibadah, jangan main-main. Seperti anggap kita berada di hadapan seorang raja. Pernah enggak kita duduk di depan bos kita, duduk di depan orang yang kita segani? Kita enggak mau, kita takut, kita malu, kita sungkan. Begitulah justru lebih harus kita tanamkan dalam hati kita ketika kita duduk di hadapan Allah, Sang Pencipta alam semesta, harus lebih penuh sopan santun, adab, khudu, khusyuk, agar ibadah kita memiliki kualitas yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan sebenarnya kajian kita ini kitab Adab Sulukil Murid atau Nasha'ihud Diniyah. Cuma karena tadi Anda lupa bawa kitabnya, Anda bawa Wasiyatul Aba lil Abna. Jadi kita bahas sedikit masalah zikir. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tidaklah kita ini balik masing-masing ke rumah kita, kecuali melainkan mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah. Diistiqamahkan di jalan yang baik, istiqamah di jalan yang lurus, istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad